Ada tiga kapasitas pada diri manusia. Yang pertama, hidup. Yang kedua, rasio dan hati nurani. Yang ketiga, seluruh keberadaan tubuhnya. Manusia disebut sebagai gambar rupa Allah karena hidupnya bermakna untuk melayani dan menata layani bumi dan segala isinya. Manusia disebut sebagai makhluk berpikir dan berhati nurani untuk merumuskan kebenaran yang ada di alam, menjelaskan semuanya dengan kebaikan di dalam prinsip yang adil. Manusia disebut sebagai makhluk yang memiliki tubuh yang lengkap dengan 5 indrawi, seluruh anggota tubuh yang dikendalikan otak untuk menunjukkan aktivitas pada seluruh tubuh, anggota tubuh, dan bersinergi dengan harmonis. Ketiga kapasitas itu menyatu tidak terpisah untuk menghasilkan kebiasaan, tradisi, adat, budaya, dan identitas baik pada diri, keluarga, kelompok, komunitas, maupun sebuah etnis. Keadaan manusia yang memiliki kerohanian dan jasmania tidak terpisahkan, tetapi juga dapat dibedakan, berinteraksi seluruh keberadaan manusia dengan kehidupannya, baik interaksi pada tubuh, pada otak, pada pikiran, dan hati nurani. Demikian manusia memiliki kapasitas untuk mengelola bumi dan menguasai, memelihara sebagai tuan dan penata layan. Ada 5 keterbatasan manusia. Yang pertama, ruang dan waktu. Yang kedua, keadaan tubuhnya. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan secara lengkap. Yang keempat, ketidakmampuan di dalam menerobos hari yang akan datang. Yang kelima, berada dalam keadaan berdosa. Keterbatasan pada ruang dan waktu karena memang manusia ada dalam ruang dan waktu, ada lahir, ada hidup, dan ada kematian. Ada awal, ada akhir yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia di tempat tersendiri, khusus, dan tidak maha hadir di sini dan tidak bisa berada di sana. Kedua, berkaitan dengan kondisi tubuhnya. Manusia memiliki keterbatasan pada tubuhnya. Tubuhnya makin lama makin tambah, baik berat badan, tinggi badan, maupun seluruh perkembangan tubuh. Tetapi kekuatannya dari mulai bayi sampai keadaan tua makin lama makin lemah kembali kepada tanah dan tidak dapat lagi dipulihkan seperti pada waktu bayi. Yang ketiga, manusia terbatas hanya pada satu konteks budayanya. Setiap orang ada pada konteks budaya A, maka ia selamanya berada dalam konteks itu dan tidak mungkin mengubah kondisi situasi konteks dari statusnya sebagai bagian dari etnis tertentu. Misalnya si A ada pada dirinya satu status sebagai etnis B, maka dia selamanya si A tetap untuk berada pada etnis B, walaupun si A bisa berinteraksi, berteman, berkomunikasi, berkeluarga dengan si C yang etnisnya beda dengan dirinya. Keterbatasan ini tidak dapat dipungkiri dan dibatalkan.
Yang berikutnya, keterbatasan pada pencapaian keseluruhan. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan mengetahui semua dari semua yang ada. Ada keterbatasan pengetahuan, pengalaman, pengertian. Si A bisa tahu tentang X pada momen, peristiwa, atau kesejarahan tertentu, tapi si A tidak mungkin bisa tahu keseluruhan sejarah secara detail, bahkan tidak bisa hadir dalam sejarah yang diketahuinya. Dia ada pada dirinya saat ini dan tidak bisa hadir pada sejarah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keterbatasan manusia menerobos masa lalu dan masa depan menjadikan manusia memiliki suatu situasi yang bersifat temporer, tetapi sekaligus memiliki keinginan yang bersifat futuristik, yaitu melihat masa depan dan mengingat masa lalu. Yang terakhir, keterbatasan manusia pada keadaannya yang berdosa, baik mau mengerti atau tidak menerima keadaan berdosa, sebuah fakta yang tak terbantahkan. Ada 4 langkah mentransformasi kebudayaan di mana kita bagian dari budaya tersebut. Yang pertama, kita menolak dan menyingkirkan semua tradisi, kebiasaan, dan gaya hidup yang diarahkan kepada penyembahan berhala, penyembahan leluhur, dan penyembahan nenek moyang atau penyembahan terhadap manusia. Yang kedua, kita perlu dan penting untuk memilih dan memilah yang mana yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, sehingga tradisi, kebiasaan, gaya hidup pada budaya kita betul-betul adalah yang sungguh-sungguh diperkenan Tuhan. Yang ketiga, kita perlu mengkritisi dan memberikan masukan atau pembahasan yang jelas mengenai apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita ucapkan dikaitkan dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat maupun keseluruhan budaya pada etnis kita. Yang keempat, kita perlu dan penting membuat sebuah kebiasaan yang baru, yang benar, yang suci, yang baik, yang adil, membuat tradisi, peradaban, dan pemikiran yang baru yang berbeda dengan sebuah tradisi yang lama. Dengan demikian ada satu kebaruan dari tiap budaya yang kita lakukan. Dengan demikian, transformasi budaya dapat kita lakukan dengan bijaksana, dengan hikmat dan kekuatan dari Roh Allah, berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan, supaya kita makin serupa dengan Tuhan Yesus yang mengerjakan kebenaran di atas muka bumi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian.